Malam ini kamu akan mendengar sebuah kabar duka dari seseorang yang selama ini membencimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Oke. Jadi ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Ya, kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, malam ini kamu akan mendengar kabar duka dari seseorang yang selama ini membenci kehidupan kamu. Fokus, konsentrasi teman-teman, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Nine of Swords. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud membenci. Seseorang yang paling membenci kehidupan kamu, teman-teman. Kalau dikatakan membenci ya, berarti memang selama ini ya dia iri dengki dan bahkan mungkin bisa jadi dia banyak melakukan hal-hal buruk terhadap kehidupanmu, teman-teman. Ya, perbuatan-perbuatannya mungkin sudah cukup-cukup meresahkan kamu, mengganggu banget kehidupan kamu. Tetapi yang aku lihat dari kartu pertama ini adalah terkait dengan sebuah karma yang bakal terjadi kepadanya malam ini. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Dan semoga apa yang menjadi harapan doa-doa kamu, sumpahmu, itu benar-benar terwujud untuk malam ini. Ya, kenapa? Apa yang terjadi? Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah kabar duka akan terjadi terhadap orang yang membenci kehidupan kamu selama ini, teman-teman. Kabar duka apa sih yang akan terjadi? Ya, cukup terlihat secara visualisasi ya. Hal yang akan kamu dengar adalah ketika dia bakal jatuh sakit. Dia bakal jatuh lumpuh. Dia bakal stroke. Jadi seakan-akan memang penyakit yang akan dia derita kali ini. Ini akan membuat ya, dia akan benar-benar menyesal seumur hidup. Kenapa? Ya karena memang selama ini dia sudah cukup-cukup banget menjolimi kehidupan kamu, teman-teman. Sepertinya perbuatan dia akan segera selesai tuntas dengan kejadian yang akan membuat dia ya benar-benar menuai karmanya. Ini sebuah karma sakit, lumpuh, stroke. Ini karma yang mungkin cukup ringan gitu. Dengan apa yang mungkin selama ini dia perbuat terhadap kehidupan kamu belum sebanding. Nah, bisa jadi kabar duka itu meliputi apa? Kehancurankah di dalam rumah tangganya? Kehancurankah di dalam bisnisnya? Bisa jadi dia kemalingan. Ya, bisa jadi kabar duka lainnya mengenai tentang kehilangan harta benda, ya. Ya pokoknya hal-hal yang buruk deh. Nah, kemudian aku punya The Hierophant, teman-teman. Ternyata benar, ya. Yang aku lihat dari kartu kedua ini, selama bertahun-tahun
penantian kamu, ya kalau dikatakan penantian ya nggak penantian juga ya, tetapi memang yang jelas sih, harapan kamu adalah ingin yang terbaik untuk semua gitu. Kamu nggak ingin orang-orang yang membenci kehidupan kamu itu terus mengusik. Karena mau bagaimanapun, itu cukup mengganggu, ya. Dan di sini aku melihat ada sebuah pencerahan baru. Di sini kamu akan mendengar sebuah kejutan itu, teman-teman. Ya, kejutan tentang ini, energi dari orang yang membenci kehidupan kamu. Dan disinilah awal kebangkitan kamu yang aku lihat. Aku punya The Empress. Awal kebangkitan kamu, awal kebahagiaan kamu, awal yang dimana kehidupan kamu akan benar-benar, ya, lebih lancar semuanya, ya. Baik dari rezeki kamu akan lebih lancar karena ya bisa berarti memang ada indikasi orang yang membenci tersebut sudah menutup jalan kerezekian kamu juga. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya King of Wands. Cukup mengejutkan sih memang ketika kamu mengetahui siapa sosok orang yang selama ini sudah mengusik, ya, membenci kehidupan kamu. Ya cukup mengejutkan. Karena memang energi ini tidak jauh dari kamu, teman-teman. Ya, rumahnya dan bahkan hubungannya dekat. Ya, bisa jadi hubungan dekat, teman dekat, keluarga dekat. Bisa jadi rumah dekat, ya tetangga dekat. Mohon maaf, ya bukan berarti kamu bersuci, tetapi memang ini sebuah realita yang sering terjadi, teman-teman. Tidak suka melihat pencapaian orang lain. Ya, dan belum tentu juga kehidupan dari seseorang yang membenci itu lebih baik. Kebanyakan sih seperti itu. Nah, aku punya strength. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, pencapaian di dalam sebuah tujuan. Aku akui kamu orang yang cukup sabar. Ya, kamu orang yang cukup sabar selama ini dijolimi. Ya mungkin ya, karena ada ikut campur tangan Tuhan kali ya, teman-teman. Ikut campur tangan semesta kali ya. Mungkin itu yang membuat dia itu terkena karmanya. Nah, ini aku punya Ten of Wands. 10 tongkat ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kabar duka itu akan terus berkontinu. Artinya tidak hanya ketika dia akan jatuh sakit, tetapi itu akan terus membuat kehidupan dia akan terus berantakan. Apa ya? Jelas kalau jatuh sakit, pasti membutuhkan biaya dong, ya teman-teman untuk berobat. Dan di situ, itu nggak bakal kunjung sembuh ketika memang dia tidak benar-benar bertobat. Karena memang sakit yang diderita nantinya. Kabar duka yang bakal menimpa dia, teman-teman, itu adalah karmanya, gitu. Bukan ya sakit-sakit biasa. Ya dan bahkan memang ya nggak menutup kemungkinan dia bakal meninggal. Ya, oke. The Hermit, karma, kehancuran, kematian, kemalangan, kabar duka. Dan kemudian hal-hal yang sifatnya spiritual, ya, spiritualitas, hubungan kedekatan diri kamu bagus dengan Tuhan masing-masing. Kamu cukup sabar selama ini menghadapi orang-orang yang toksik ya, teman-teman. Jadi memang dengan kata lain, itulah hukuman dari Tuhan, ya, untuk orang-orang yang membenci kamu. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.